Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu untuk setiap kasih dan karunia yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai setiap pembelajaran kami. Mari Tuhan menolong kami supaya kami mengerti setiap apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat menjelaskan sifat setiap tokoh dalam sebuah cerita. Kalian juga mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, serta kalian juga dapat menjelaskan pengamalan sila kedua Pancasila. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan dan juga kita sudah membahas mengenai pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 itu kembali muncul, untuk itu anak-anak. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 kita lewatkan supaya kita langsung dapat masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 2. Sekarang buka buku tema 4 halaman 50, kita memasuki subtema 2 pembelajaran 1, pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Nah, teacher akan bacakan ceritanya karena nanti ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita baca bersama, kita dapat melihat betapa mulianya pekerjaan yang sudah dilakukan Pak Weli. Dia dapat menjual pisang miliknya sendiri, yaitu pisang yang ada di kebunnya sendiri, untuk dijualnya dan untuk memberangkatkan salah satu siswanya supaya dapat mengembangkan bakatnya dan mengharumkan nama sekolah. Kita buka halaman 53. Di situ ada jenis pekerjaan yaitu nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja sebagai penangkap ikan. Nah, anak-anak, nelayan ini juga terbagi atas dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern.
Nelayan tradisional adalah nelayan yang masih menggunakan sampan dan jaring saat berlayar atau saat menangkap ikan. Sedangkan nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan kapal besar saat menangkap ikan. Jadi kapal besarnya itu harus menggunakan bantuan mesin, dan mesin itu dapat hidup apabila menggunakan bahan bakar solar. Jadi bahan tangkapnya juga si nelayan modern ini lebih banyak, karena nelayan modern yang menggunakan kapal besar ini dapat berlayar ke laut yang lebih dalam lagi. Jadi biasanya nelayan modern ini pulang dengan ikan yang sangat banyak. Namun di zaman sekarang nelayan-nelayan itu ada yang menangkap ikan dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan menggunakan bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Dan ada juga yang menggunakan pukat harimau. Pukat harimau ini adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup lain. Jadi ikan-ikan yang masih kecil sekalipun ikut tertangkap. Kalau semua ikan yang kecil ikut tertangkap, lalu nanti yang menjadi ikan yang tumbuh menjadi ikan besar itu tidak ada lagi. Dan ikan kecil itu juga salah satu jenis makanan untuk ikan-ikan lainnya. Jadi kalau ikan kecil yang tertangkap itu juga sangat merugikan ekosistem laut. Jadi pukat harimau dan bom ikan itu adalah dua hal yang tidak dibenarkan dalam menangkap ikan. Itu adalah perbuatan yang tidak patut ditiru. Kita lanjut halaman 56. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, di gambar halaman 56 kita dapat melihat yang pertama itu nelayan menangkap ikan, lalu hasil tangkapannya dilelang, lalu nanti dijual kembali di pasar. Lalu di pasar orang tua kita atau ibu kita membeli, lalu sampainya di rumah orang tua kita mengolah ikan tersebut atau memasaknya. Setelah itu kita makan. Seperti itulah ikan dari laut dan bisa kita makan. Seperti itu prosesnya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Nah, sekarang kita mempelajari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang. Misalnya petani yang dihasilkannya adalah beras. Beras itu nanti kemudian dijual dan dia mendapatkan uang. Lalu nanti nelayan. Pekerjaannya nelayan, lalu nanti barang yang dihasilkannya adalah ikan. Lalu dia menjual ikan tersebut, lalu dia mendapat uang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa, pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut yang dihasilkannya adalah jasa, yang dijualnya adalah jasa, lalu dia mendapat upah dari jasa yang sudah dijualnya. Kita buka halaman 59. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, di halaman 59 ini kita dapat melihat bahwa ada dua jenis pekerjaan yang berbeda. Pak Made seorang pelukis, sedangkan Pak Tony adalah penjahit. Nah, dari dua pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan Pak Made dengan pekerjaan Pak Tony, mana pekerjaan yang lebih baik? Jadi anak-anak, semua pekerjaan orang itu berbeda-beda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tidak ada pekerjaan yang lebih baik, tidak ada pekerjaan yang lebih buruk. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita buka halaman 60. Di halaman 60 di situ ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan.
Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi lewat pekerjaan tersebut, meskipun pekerjaan orang tua kita berbeda-beda, itu semua adalah pekerjaan yang mulia karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Sila kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. 2. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Dan 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi, mau apapun pekerjaan orang tua kita, semuanya adalah pekerjaan yang setara dan sejajar di hadapan Tuhan. Nah, tugas kita pada hari ini yaitu di tema 4 halaman 51 hingga halaman 52. Kerjakan nomor 1 hingga nomor 5. Silakan kamu kerjakan di buku tulis dan teacher ingatkan jangan lupa menulis soalnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak. Terima kasih Tuhan karena pada saat hari ini Tuhan telah sertai kami dalam pembelajaran kami. Sebentar kami akan mengakhiri pembelajaran tematik kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.